Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Fujianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Management Plan dalam pembuatan website rumah makan ACC. Yang mana dalam pembuatan Project Management Plan ini ada beberapa proses yang terdiri dari antaranya, yaitu pertama ada Introduction, yang kedua ada Project Scope Management, yang ketiga ada Project Time Management, yang keempat ada Project Cost Management, yang kelima ada Project Quality Management, yang keenam ada Project Communication Management, yang ketujuh ada Project Risk Management, yang kedelapan ada Project Process Management, yang kesembilan ada Project Stakeholder Management, dan yang terakhir ada Project Human Resource Management. Jadi prosesnya dalam keseluruhan ada 10. Yang pertama ada introduction, yang mana memperkenalkan pelaku perusahaan, dan juga ada di mana pada para tim proyek dalam pembuatan website tersebut, yang mana terdiri dari project manager yaitu dari Sena Fujianti, dan project stakeholder dari rumah makan ACC sendiri, dan customernya Verasi Rizky, dan beberapa tim proyek lainnya dari sekretaris dan sistem analis, UI UX dan pemrograman, ada web development dan software tester, lalu yang terakhir ada teknikan. Lalu ada fitur-fitur yang mana dalam pembuatan website tersebut untuk tujuan secara keseluruhan, yaitu adalah membantu para usaha mitra kecil untuk merasakan lebih luas, yaitu terhubung dengan pelanggan selama 24 jam, mudah diakses, dan meningkatkan pelayanan. Dan juga ada beberapa keuntungan yang diharapkan dari sisi perusahaan sendiri, yaitu dalam mencegah salahnya pemesanan seperti yang dialami setiap kalangan orang. Dan dari sisi pegawai sendiri, yaitu memudahkan setiap bagian pekerjaan pengguna, karena pegawai hanya memantau dan menerima notif jika ada yang memesan. Lalu ada Work Breakdown Struktur atau BS, yaitu membantu mengefektifkan mengolah suatu pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini, yang mana lebih tepatnya agar proyek ini dikelola secara lebih efektif. Dan kerja proyek ini karena tim proyek hanya akan mengerjakan tugas yang diperlukan, seperti pada gambar diagram yang saya tampilkan, ada beberapa plan yang harus dikerjakan dalam pembuatan website ini, dari inisiasi, perencanaan, eksekusi, kontrol, dan juga closing. Jadi terlihat dari awal sampai akhir apa yang harus dilakukan pada tim proyek ini. Selanjutnya ada PLC tabular atau Kamus BS, yang mana tidak jauh berbeda dengan diagram tadi, hanya saja agar lebih jelas dalam menentukan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini. Kamus BS mencakup penjelasan rinci tentang pekerjaan untuk setiap elemen dan kiriman, kebutuhan anggaran, dan juga sumber daya untuk elemen tersebut. Dan makanya tim proyek akan menggunakan Kamus OBS sebagai pernyataan kerja untuk setiap per elemennya. Jadi kan tadi cuma hanya memperlihatkan di diagram dengan ada Gantt chart yang mana memperlihatkan lebih jelasnya lagi penjadwalan pada yang akan ditampilkan dengan visualisasi, yaitu mana memperlihatkan berapa lama kita dalam pembuatan website tersebut. Lalu ada Project Cost Management, yang mana memperlihatkan detail biaya yang akan dikeluarkan selama pelaksanaan proyek ini secara detail, dan terlihat pada gambar pada tabel, di mana beberapa detail biaya yang akan dikeluarkan selama pembuatan website ini. Selanjutnya ada Project Quality Management, yang mana memperlihatkan standar kualitas software yang telah digunakan, dan standar kualitas software ini menggunakan standar dari ISO 9001 dan 6, di mana dalam standar sebuah software harus memenuhi 6 karakteristik. Di antaranya adalah functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Selanjutnya ada Project Communication Management, yang mana terlihat dari tabel merupakan berisi kotak-kotak orang yang terlibat dalam rencana manajemen komunikasi ini. Alamat email dan nomor telepon akan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada pada tabel ini, seperti ada project manager,
ada project stakeholder, customer, dan para project team. Selanjutnya ada project risk management. Risk management ini merupakan salah satu yang mana memperlihatkan risiko yang ada pada proyek yang dibuat, seperti ada masalah atau hal yang tidak sesuai diinginkan dalam pembuatan website tersebut. Seperti pada tabel, ada beberapa risk yang terkonfirmasi dalam pembuatan aplikasi ini. Selanjutnya ada project process management. Proses sendiri adalah sistem yang membuat proses procurement lebih efisien. Perusahaan yang membutuhkan barang atau jasa dalam jumlah yang cukup banyak biasanya akan menyelenggarakan atau membuat pengadaan. Seperti pada tabel di bawah ini, beberapa barang yang dibutuhkan dalam pembuatan website ini. Selanjutnya ada project stakeholder management yang mana bertujuan untuk bisnis ataupun proyek dengan menginterpretasikan dan mempengaruhi pihak lingkungan internal maupun eksternal dengan menciptakan hubungan yang kuat antar stakeholder sesuai dengan objektif dan ekspektasi yang disetujui oleh masing-masing stakeholder. Seperti yang mana terlihat pada tabel, di mana ada beberapa orang yang sangat mempengaruhi dalam website ini. Ada project human resource management yang mana tujuan dari human resource management plan untuk mencapai keberhasilan proyek dengan memastikan sumber daya manusia yang sesuai diperoleh dengan keterampilan yang diperlukan. Sumber daya dilatih jika ada kesenjangan dalam keterampilan identifikasi, strategi, membangun tim identifikasi dengan jelas, dan kegiatan tim secara efektif. Terlihat dari tabel yang di bawah merupakan sumber daya yang ikut partisipasi dalam pembuatan website ini.